Ya, jadi kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil. Pihak Polda Metro Jaya saya rasa tetap profesional, dan tentu hal yang mungkin paling terkecil kalau dia NM ini di SP3. Institusi Polri itu direndahkan, proses hukum itu direndahkan oleh tersangka inisial S itu sendiri. Dibikin geger karena kemarin lihat Kaniki persidangan menjadi saksi. Gila, bikin ngakak tuh sama kata-katanya yang bilang nggak mau. Tapi bener ya, satu Indonesia kangen banget tuh, pasti tuh. Karena ketika Kaniki muncul kemarin, gila, langsung FYP aku tuh banyak banget. FYP Kaniki kemarin. Pasti nih kalian kangen juga kan? Kangen pasti nih. Ya buat para musuh-musuhnya udahlah, stop bilang Kaniki, kasihan, lihat tuh. Dia aja auranya, aura wanita majunya hilang-hilang. Tetap aja nempel aura majunya. Keren sih. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Upi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Di sini ada beberapa tentang info dari Nikita Mirzani, dan begitu juga ada Sheila Shauqiah, dan ada Bella siapa lupa ya. Dan satu lagi ada Dr. Reza Gladys. Seperti biasa dalam persidangan kemarin ya, kasusnya bersama Esa Jika si Syahrul ya, Syahrul. Nah, kita lihat ada beberapa komentar dari para netizen ya tentang persidangan itu dan tentang kasusnya Nikita Mirzani bersama Doktif melawan para mafia skincare guys. Dan kita lihat ya beritanya seperti apa. Ada LP baru. Ada LP baru. Tentang rekam-rekam suara yang tanpa izin. Sulit menghadapi Nikita. Sulit gay. Waduh. Nah, ini ada juga video dari siapa nih ya? Dari TikTok artis viral 25 nih ya. Sheila Shauqiah pernah jadi PS katanya gitu guys ya. Masa lalu yang tersembunyi katanya guys. Tuh lihat fotonya, dulu dikenal di dunia malam, sekarang warawiri di medsos dikaitkan dengan bisnis skincare abal-abal katanya seperti itu ya guys. Nah, ini lihat kalian sini. Ini aku dapat sumbernya dari TikToknya artis viral 25 guys. Kalian bisa cek di sana ya. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi. Lalu ada poin penting di sana, seorang saksi yang dia juga sedang ditahan menjawab petugas hukum itu nggak mau kayak main-mainan, dan yang lain bersorak-sorak seperti bahagia terhadap tidak bermoralnya manusia-manusia di acara tersebut gitu loh. Ngebahas ini tujuannya untuk memperbaiki citra dan marwah serta harga diri dari kesakralan sebuah persidangan hukum. Bukan sentimen sih ini. Cuman kayak gue miris aja gitu. Kayak gini aja ya kualitasnya untuk kebutuhan konten kalian, untuk kepuasan diri kalian menjatuhkan marwah hukum di Indonesia, terutama kejaksaan. Waduh. Takut ya? Masa takut sama Nikita Mirzani? Takut sama Tuhan ya. Dan bala-balanya ini keburu kesenangan, keburu apa gitu. Padahal yang gue maksud gue pargoy di Monas itu tandanya gue merayakan kebebasan Nikita Mirzani ya. Bukan karena gue mengolok-olok, kecuali gue bilangnya nanti kalau dia di penjara gue mau pargoy ya, itu baru gue itu mengolok-olok dia gitu loh. Jangankan cuman pargoy ya, ngomong aku boxing sama Nikita Mirzani pun aku oke. Jadi jangan bahasa-bahasa kalian itu kayak bahasa-bahasa mengadu. Takut ya, ini ya, gitu ya. Ini orang sedang mereaction sebuah berita perkara di mana ada salah seorang public figure yang melakukan pemerasan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan. Ya, makanya kita tunggu di persidangan untuk bukti-bukti yang akan diungkapkan oleh Nikita Mirzani untuk membebaskan dirinya, begitu. Waduh. Cukup lama mendekam di Buin, kehadiran Nikita Mirzani rupanya cukup dirindukan. Nikita hadir secara virtual dalam sidang Esa Ziga Rabu kemarin. Meski cuma hadir virtual, Nikita tampil maksimal. Niki rapi, berdandan, dan cantik. Penampilannya sontak membuat heboh warganet.
Nah, aku lagi ngedengerin yang Ada juga Dewi Persik memang yang suruh Kak Fitri untuk ngoceh-ngoceh ya, membuat Dewi Persik puas katanya guys. Buat tuh. Nah kita lihat lagi ya. ngoceh. Sabar. Aku memang yang suruh Kak Fitri untuk ngoceh-ngoceh ya. Terhibur ya? Hah? Terhibur banget dan membuat aku puas. Jangan kesel, emosi. Waduh. Gak mau. Keren banget itu Nikita Mirzani, lihat di persidangannya yang ngelawan si Syahrul. Ih, keren banget kan ya. Mohon maaf nih, tersangka kenapa harus tantrum? Jangan tantrum, bisa diem nggak? Gak mau. Nah, detik-detik saja nyuruh Nikita Mirzani diam di ruangan persidangan guys. Bisa diam nggak tuh kadang? Nah, kita lihat lagi guys. Tunggu, boom. Nikita resmi melaporkan Pak Sutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu. Siapa ya guys ya? Menurut pendapat kalian siapa yang dimaksud? Apakah Dr. Reza Gladys atau Sheila Saukia gitu ya? Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dimaksudnya Mbak ini ya? Siapa yang dilaporkan? Apakah Nikita apakah Dr. Reza Gladys atau Sheila Saukia guys ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya. Menyala lo, menyala. Cuy, mam. Nah, udah. Kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya 6 sampai 10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Pak Kepolisian, saksi banyak sekali Pak ya. Satu Indonesia Raya Merdeka ini. Kalau bisa menjadi saksi atas rekaman tersebut yang beredar luas. Itu sangat tersebar luas Pak. Semuanya siap menjadi saksi. Gue gak kebayang kalau misalnya saksi diperbolehkan gitu banyak ya, karena kan banyak banget gitu yang mengetahuinya gitu kan. Udah, untuk gak kuat gue guys. Semangat buat si manusia silver abu-abu itu ya. Persiapkan mentalmu. Makanya hati-hati sama orang yang tenang seperti air. Air tuh diam tapi menghanyutkan. Boom. Nih detik saya menyuruh Nikita Mirzani di ruang persidangan. Lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu kasus yang lagi viral nih guys. Nah mungkin dari teman-teman sudah ada yang nonton ya untuk kasusnya. Nah hari ini kita dihebohkan dengan kasus persidangan Isa Jega yang sebelumnya dilaporkan karena atas pencemaran nama baik nih guys. Nah dalam persidangan tersebut guys ternyata dihadirkan seorang Nikita Mirzani sebagai saksinya guys. Nah mungkin kita tahu ya bahwa Isa Jega dan Nikita Mirzani ini sudah terjadi perseteruan hebat sebelumnya ya. Nah di persidangan tersebut ternyata Nikita Mirzani diminta sebagai saksinya nih guys. Nah, pada video tersebut guys, pada saat berjalannya persidangan, tiba-tiba si Isa Jega ini menyuruh Nikita Mirzani untuk diam pada saat dia melakukan speak up. Nah, di sini mungkin terlihat ya bahwa Isa Jega ini memang terlihat kesel nih pada saat si Nikita Mirzani melakukan perdebatan ataupun sanggahan. Nah, bukan itu juga guys, ternyata pada saat Nikita Mirzani ini disuruh untuk speak up, ternyata dia punya banyak bukti nih guys atas kasus yang dilakukan oleh Isa Jega. Dan terlihat juga Isa Jega itu panik nih pada saat Nikita Mirzani melakukan speak up dan memberikan buktinya guys. Nah, jadi menurut kalian gimana guys atas kasus persidangan yang dilakukan oleh Isa Jega? Mungkin kita bisa lihat ya dalam video tersebut terjadi kehebohan nih antara Nikita Mirzani, Isa Jega, dan juga pengacaranya si Isa Jega sendiri. Nah, menurut kalian juga gimana nih sikap yang dilakukan oleh Isa Jega tersebut? Apakah pantas di forum resmi seperti ini melakukan tindakan yang menurut aku kurang sopan? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan nanti kalian komen di kolom komentar aja ya. Nah, gimana guys? Kalian sependapat dengan abang-abang ini guys? Dan kali ini aku dukung ya Nikita Mirzani. Kenapa? Karena ini melawan mafia skincare ya. Jangan sampai
kita para rakyat Indonesia jadi tumbal mereka ya, untuk membuat mereka jadi sukses dengan membuat skincare abal-abal gitu ya. Dan terkait Isa Jega yang maaf Varia yang harusnya gak pergi ke umroh gitu ya, malah ya ke sana. Jadi aku kali ini dukung Nikita Mirzani guys. Dan menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa bantu subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.